Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, kita bertemu kembali pada pelajaran ekonomi di kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi akuntansi sebagai sistem informasi. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu mendeskripsikan sejarah akuntansi, pengertian dan manfaat akuntansi, mengidentifikasi pemakai informasi akuntansi, mendeskripsikan karakteristik pemakai informasi akuntansi dan kualitas informasi akuntansi, menjelaskan prinsip dasar akuntansi dan bidang-bidang akuntansi, mendeskripsikan profesi akuntan dan etika profesi akuntan. Baiklah, kita mulai pembelajaran ini dengan membahas sejarah akuntansi. Untuk mencatat kegiatan perdagangan, dikembangkanlah suatu sistem yang kemudian dikenal dengan istilah akuntansi. Pada masa kolonialisme di Eropa, melalui akuntansi, terjadi pencatatan dan pemberian informasi kepada para investor atau pemberi modal, sehingga mereka dapat memilih investasi yang paling menguntungkan. Selanjutnya, sejak abad ke-18, di Indonesia telah ada praktik pembukuan untuk menerapkan sistem catatan berpasangan double entry bookkeeping yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli. Indonesia mulai beralih ke sistem akuntansi Anglo-Saxon sejak tahun 1980-an. Saat ini, akuntansi telah berkembang pesat dan mendapat perhatian khusus dari suatu bisnis, baik lokal maupun global. Masih dengan sejarah akuntansi, standar akuntansi keuangan merupakan himpunan prinsip, prosedur, dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan, khususnya kepada pihak eksternal perusahaan, seperti pemilik perusahaan, kreditor, dan investor. Menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973, Ikatan Akuntan Indonesia yang disingkat IAI melakukan modifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku yang berjudul Prinsip Akuntansi Indonesia yang disingkat PAI. Lalu, apa sih itu akuntansi? Menurut Asosiasi Akuntansi Amerika atau American Accounting Association mengemukakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Transaksi keuangan dalam sebuah organisasi atau perusahaan diolah melalui akuntansi, yaitu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan untuk menghasilkan informasi atau laporan keuangan. Informasi akuntansi memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan, sehingga akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis. Dengan menggunakan informasi akuntansi, kondisi suatu perusahaan dapat diketahui, sehingga pihak manajemen perusahaan dapat mengambil langkah yang tepat untuk memajukan perusahaan di masa depan. Adapun manfaat akuntansi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen. Yang kedua, menjadi alat pengendali keuangan. Yang ketiga, menjadi bahan evaluasi perusahaan. Yang keempat, memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Siapa saja pemakai informasi akuntansi?
Yang pertama adalah pihak internal, yaitu pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan, seperti pimpinan perusahaan, kepala bagian akuntansi, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian lainnya yang menggunakan informasi akuntansi. Yang kedua adalah pihak eksternal, yaitu pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, tetapi berkepentingan terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan, yaitu pemilik perusahaan atau investor, pelanggan, badan-badan pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya, karakteristik pemakai informasi akuntansi dan kualitas informasi akuntansi. Pimpinan perusahaan. Dalam memimpin perusahaan, pimpinan perusahaan harus menggunakan 4 fungsi manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan adalah pihak yang secara langsung akan menikmati hasil yang dicapai oleh perusahaan. Kreditor. Kreditor mempunyai kepentingan langsung pada maju mundurnya perusahaan. Sebelum menjalin hubungan dengan perusahaan, kreditor harus menggunakan informasi akuntansi untuk mendapat keterangan tentang keadaan perusahaan. Pemerintah. Agar pajak dibayar perusahaan dengan benar, pemerintah harus dapat menggunakan informasi akuntansi dari perusahaan untuk memeriksa keuangan perusahaan. Masyarakat. Perusahaan yang berkembang apabila menerima pekerja akan mengutamakan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan berdiri. Informasi akuntansi harus berkualitas agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Sebuah informasi akuntansi dianggap berkualitas jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Perbandingan antara manfaat dan biaya. 2. Dapat dipahami. 3. Relevan. 4. Dapat dipercaya. 5. Nilai prediksi. 6. Umpan balik. 7. Tepat waktu. 8. Dapat dibandingkan dan konsisten. 9. Materiality atau cukup berarti. Prinsip dasar dan konsep akuntansi. Prinsip akuntansi dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep teoritis akuntansi, serta sebagai dasar pengembangan teknik atau prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Prinsip-prinsip akuntansi yang harus diketahui yaitu prinsip biaya historis, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan penuh, dan prinsip objektif. Selanjutnya adalah bidang-bidang akuntansi. Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang mengkhususkan dalam proses pencatatan transaksi hingga penyajiannya dalam bentuk laporan keuangan. Akuntansi biaya berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. Bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pemeriksaan catatan-catatan akuntansi secara independen disebut auditing. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen dalam menjalankan perusahaan. Akuntansi anggaran berhubungan dengan penyusunan rencana pengeluaran perusahaan dan membandingkannya dengan pengeluaran aktual.
Akuntansi anggaran merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Akuntansi perpajakan mengkhususkan kegiatannya dalam penyiapan data yang diperlukan untuk perhitungan pajak. Sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan serta pelaporan data keuangan. Akuntansi pendidikan berhubungan dengan kegiatan pengajaran dan pengembangan pendidikan akuntansi. Profesi akuntan. Yang pertama adalah akuntan perusahaan atau internal, yaitu akuntan yang bekerja dalam perusahaan dan bertanggung jawab atas berbagai fungsi akuntansi serta keuangan perusahaan. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah yang tugas utamanya adalah merencanakan, mengendalikan, dan memeriksa penggunaan uang atau kekayaan negara. Akuntan publik adalah akuntan independen atau bebas yang secara perorangan atau kelompok memberikan jasa dalam bidang akuntansi bagi perusahaan atau organisasi bisnis dan non-bisnis. 3 prinsip dasar perilaku etis bagi seorang akuntan. 1. Menghindari pelanggaran etika sekecil apapun. 2. Menekankan pada reputasi jangka panjang. 3. Siap menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada perilaku etis. Pelanggaran etika profesi, walaupun kecil, tidak boleh ditoleransi atau dibiarkan. Pelanggaran etika akan merugikan reputasi profesional seorang akuntan. Akuntan adalah profesi yang memberi pengaruh secara langsung kepada para pengambil keputusan, seperti pemegang saham, pemilik perusahaan, pemerintah, dan pengguna informasi akuntansi lainnya. Akuntan harus memberikan informasi yang akurat, tidak mencari keuntungan jangka pendek, dan berorientasi pada reputasi jangka panjang. Akuntan sering dipengaruhi agar memberi informasi yang disesuaikan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Seorang akuntan yang baik tidak akan berkompromi terhadap penyimpangan. Baiklah anak-anak, cukup sekian dulu pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.